Shalom, senang rasanya bisa berjumpa kembali melalui perenungan pada ibadah tengah pekan pada petang hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kepada kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, kasih adalah terbesar tiada tara. Kasih lebih dari harga sebuah nyawa. Kasih lebih dari semua harta benda. Kasih lebih dari segala kuasa yang ada. Kasih sejati, lebih dari sekedar rupa, lebih dari pengetahuan luar biasa. Kasih sejati tetap bertahan dalam segala perkara, tiada terpisahkan oleh apapun juga. Kasih Allah adalah sebagai landasan utama. Kasih tidak sebatas kata-kata semata. Tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang berat dan dahaga. Walau seluruh kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti.
kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Telah lelah aku berjalan, menyusuri langkah demi langkah, untuk mencari arti sebuah kata kasih. Kasih yang sejati, bukan kasih yang munafik. Kasih adalah fakta, bukan pura-pura. Kering hati ini mendambakan kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban, kasih yang nyata di dalam perbuatan. Dan kasih sejati telah tercurah saat Yesus datang ke dunia. Pengorbanannya adalah bukti kasihnya pada manusia yang berlumuran dosa dan mendambakan kasih. Dan kasih itu mengalir di hati manusia untuk memperbaharui hidup. Kasih sejati. Kau telah memberi terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata, namun Engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku satu
Marilah saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan, sehingga pada kesempatan pada petang hari ini, kami dapat bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk bisa memahami apa yang menjadi sabda-Mu, apa yang menjadi firman-Mu bagi kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan dapat menjadi suluh di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar, untuk menjadi pelaku firman yang baik, dan mampukanlah ya Tuhan, hamba-Mu untuk Tuhan pakai di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang kali ini akan terambil dari kitab Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 dan kita akan membacanya dari ayat 1 hingga yang ke-8. Di sini LAI memberikan judul Yesus diurapi di Betania. Juga kisah ini juga selain ditulis oleh Yohanes, juga ada tertera di Matius 26 ayat 6 sampai 13 dan juga tertera di kitab Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Nah, kita akan membaca dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang tetap setia dengan tekun senantiasa membaca Alkitab, merenungkan, dan juga kita melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
pada saat kehidupan Yesus diselubungi dengan suasana gelap karena adanya ancaman dari Mahkamah Agung Yahudi yang akan berusaha untuk membunuh Yesus, untuk menangkap Yesus. Sehingga di lingkungan murid-murid Tuhan Yesus pun mulai timbul keraguan-raguan, mulai timbul penyesalan, dan mulai juga timbul benih-benih pengkhianatan. Sebagai contoh yang tertulis di dalam kitab Injil, di Matius 16 ayat yang ke-16, Petrus dengan lantangnya berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan juga di dalam Injil Markus 14 ayat yang ke-31, Petrus juga berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkali engkau." Tetapi apa kenyataannya? Ada keraguan-raguan dalam diri Petrus. Seperti juga dicatat di dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-27. "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Dan juga di kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 15, Yudas yang mendapat kedudukan terhormat sebagai bendahara, tetapi dengan tidak segan-segan Yudas menawarkan jasa kepada imam-imam kepala dan berkata, "Apa yang akan kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat Yesus yang berada di dalam lembah bayang-bayang maut, menyingsinglah secerah fajar kasih yang terbit dari kota kecil Betania. Dan fajar kasih itu terbit dari seorang perempuan, dari hati seorang perempuan, secerah kasih yang laksana tetesan embun di musim kemarau. Dan di dalam perikop yang telah bersama-sama kita baca tadi, kita dapat menyaksikan sebuah drama 3 babak dengan judul Percikan Cinta Kasih Sejati. Pada babak yang pertama, pada episode yang pertama, muncul Maria yang berperan sebagai pejuang kasih, yang menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus dalam bentuk pengorbanan. Mengapa sampai bisa dikatakan pengorbanan? Pengorbanan yang dilakukan oleh Maria itu mencakup 3 hal. Yang pertama, bisa dikatakan atau bisa disebut dengan pengorbanan nyawa. Nah, coba kita membayangkan situasi pada saat itu kalau kita membaca pada perikop sebelumnya, di mana mengundang Yesus pada saat-saat suasana seperti itu, di mana saat semua orang itu sedang mencari upaya cara untuk bisa menangkap dan membunuhnya.
Apa yang dilakukan oleh Maria itu sebenarnya adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat-sangat beresiko. Apalagi pada saat itu Mahkamah Agung sudah jelas-jelas akan mencari dan menangkap Tuhan Yesus. Tetapi Maria tidak gentar. Maria tidak takut dengan putusan Mahkamah Agung. Di dalam hatinya tetap ada kasih yang akan dilakukan, yang akan diperbuatnya dengan bentuk perbuatan nyata. Maria ingin menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dan Maria sangat menyadari bahwa apa yang dilakukan, bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu sangat-sangat berbahaya dan berisiko. Tetapi Maria yang juga menyadari bahwa kasih itu menuntut pengorbanan nyawa. Kasih itu menuntut tindakan dan perbuatan. Kasih itu menuntut suatu keberanian. Saudara-saudara, bagi Maria, pernyataan kasih yang sejati, yang ditujukan kepada Tuhan Yesus, justru dinyatakan pada saat Tuhan Yesus berada dalam suasana yang dibenci, yang saat itu terjadi adanya dicari oleh Mahkamah Agung yang akan ditangkap dan akan dibunuhnya. Tapi demi kasihnya, Maria siap mengorbankan nyawanya. Dan di dalam Yohanes 12 ayat 3 yang sudah kita baca tadi, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Saudara-saudara sekalian, minyak narwastu itu berasal dari pohon narwastu yang pada saat itu hanya bisa tumbuh di tanah Arab dan juga di India. Jadi boleh dikatakan minyak narwastu itu merupakan bahan import bagi orang Israel. Dan pemakaian minyak narwastu itu biasanya dikhususkan sebagai penghormatan kepada penghormatan bagi seorang raja. Digunakan untuk mengurapi jenazah seorang raja apabila dia meninggal. Dan terlebih pula biasanya minyak itu juga dipakainya itu setetes demi setetes. Jadi tidak dicurahkan sekaligus seperti apa yang tertulis di dalam kisah ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Yohanes juga menuliskan bahwa Maria itu mengambil setengah kati minyak narwastu asli. Dalam ukuran kita, kira-kira setengah kati itu banyaknya kira-kira 1/3 liter. Dan menurut tafsiran, terutama menurut tafsiran Yudas Iskariot, harga minyak itu adalah 300 dinar. Atau jumlah tersebut kira-kira sama juga dengan gaji karyawan. Jadi sama dengan gaji seorang karyawan harian selama 1 tahun. Jadi coba kita bisa membayangkan. Kalau gaji karyawan misalnya sehari 75.000. Kita kalikan hari kerja mereka 300. Jumlahnya 300 dinar itu kurang lebih 22.500.000 rupiah. Bukankah sangat mahal harganya? Nah,
Tapi saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Maria itu menjadikan pelajaran buat kita. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Maria? Maria telah mempersembahkan suatu korban yang begitu besar, yang begitu mulia. Pengorbanan yang dilakukan Maria jauh melebihi dari kemampuannya. Dan pengorbanannya itu mencapai suatu sasaran dan waktu yang tepat. Yaitu saat di mana Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus masih ada kesempatan untuk bisa di mana Maria masih diberi kesempatan untuk bisa memberikan pengurapan kepada Tuhan Yesus. Masih ada kesempatan untuk menyatakan kasih-Nya. Jadi hal ini sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan pada kisah perempuan yang membawa rempah-rempah, yang pada pagi hari ingin pergi ke kubur Yesus dan ingin meminyaki jenazah Tuhan Yesus yang sudah dikuburkan, yang telah mati dan dikuburkan. Jadi dalam hal ini kita bisa mengambil suatu pelajaran yang indah. Karena Maria menyadari bahwa perhatian atau cinta kasih yang ditunjukkan atau dinyatakan itu dia lakukan pada saat orang itu masih membutuhkan, atau masih pada saat orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai itu masih bersama-sama dengan kita. Sebagai contoh sederhana, cinta kasih dan perhatian kita kepada orang-orang yang kita hormati atau kepada orang-orang yang kita kasihi. Antara lain misalnya kepada kedua orang tua kita. Marilah kita itu tunjukkan selagi orang tua kita atau selagi orang yang kita kasihi itu masih hidup, selagi orang yang kita kasih itu masih membutuhkan perhatian kita, selagi orang yang kita kasih itu masih memberikan kesempatan kepada kita. Hal yang sangat boleh dikatakan percuma apabila kasih dan perhatian yang kita lakukan itu ditunjukkan setelah orang yang kita hormati, orang yang kita kasihi itu telah tiada. Dia sudah tidak bersama-sama dengan kita. Dia sudah tidak bisa merasakan perhatian dan menikmati akan cinta kasih dan perhatian dari kita. Saudara-saudara yang kekasih, sejauh manakah kita telah menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita? Sejauh manakah apa yang kita miliki atau apa yang kita miliki atau apa yang kita pakai untuk bisa kita lakukan untuk mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus berkata, "Nyawaku diberikan kepadamu. Apa kau beri kepadaku?" Saudara-saudara yang kekasih, kasih memang menuntut pengorbanan, baik nyawa, waktu, maupun harta dan kedudukan yang kita
miliki. Karena Allah itu telah memberikan yang terbaik buat kita, marilah kita pun juga memberikan yang terbaik bagi Allah. Dalam perikop yang sudah kita baca tadi, Maria mengambil setengah kati minyak murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Coba perhatikan anak kalimat, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara-saudara sekalian, untuk memahami hal ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pekerjaan meminyaki atau membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba yang sangat rendah terhadap majikannya atau terhadap tamu majikannya pada waktu itu. Dan adalah sangat bertentangan dengan adat Yahudi. Jika seorang perempuan itu tampil di depan tamu laki-laki dengan rambut yang terurai. Juga pada waktu itu seorang perempuan tidak akan membuka rambutnya di depan umum. Dan sesuai pula dengan kebiasaan orang Yahudi, alat yang dilakukan atau dipergunakan untuk menyeka kaki yang dibasuh adalah kain yang diikatkan pada pinggangnya, bukan dengan rambut seperti yang dilakukan oleh Maria. Dan sesuai dengan adat Yahudi pun, alat untuk membasuh kaki adalah air, bukan minyak. Pengorbanan yang telah dilakukan oleh Maria, kita bersama-sama dapat mengambil makna dari apa yang dilakukan oleh Maria. Apa makna bagi kita dengan apa yang dilakukan oleh Maria? Bagi Maria, pengorbanan itu menuntut harga diri sebagai seorang perempuan Yahudi. Dan pengorbanan itu juga menuntut harga diri dia sebagai orang biasa, sebagai orang yang bukan hamba, bukan budak. Jadi kasih menuntut suatu pengorbanan. Bukankah demi kasihnya pula Allah juga menghambakan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba. Jadi makna yang kita ambil dari apa yang dilakukan oleh pengorbanan Maria, yaitu kasih itu menuntut pengorbanan dan harga diri. Saudara-saudara sekalian, betapa seringnya gengsi, harga diri, dan martabat serta reputasi yang lain yang ada pada kita sering menjadi penghalang yang menutupi nyala api kasih kita. Janganlah itu menjadi penghalang yang memadamkan akan api cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan demi pelayanan terhadap Yesus, demi pelayanan kita juga pada gereja maupun juga pada sesama, harga diri, gengsi, dan reputasi serta jabatan kita harus kita lepaskan, haruslah kita tanggalkan. Jadilah kita seorang hamba yang dengan segala kerendahan hati siap
untuk melayani. Walaupun semuanya itu ada resiko yang harus kita hadapi. Itulah kisah kasih di babak pertama, kisah Maria. Dan di babak kedua atau di episode kedua dibuka dengan penampilan Yudas Iskariot. Yohanes 12 ayat 4 sampai 5 berbunyi, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Demikian suara lantang yang menggema di ruangan itu, apa yang diucapkan oleh Yudas. Dan juga di Matius 26 ayat 8 dan 9 dengan kisah yang sama dan juga saling melengkapi. Yudas mengatakan, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Di sini Yudas seolah-olah tampil sebagai orang yang dermawan. Nah, saudara-saudara sekalian, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Yudas, dari apa yang dilakukan Yudas di babak kedua ini? Nah, saudara-saudara sekalian, di mana ada kasih, di situ pula akan timbul ada iri hati, akan timbul juga ada kebencian, di mana juga setiap perbuatan kasih yang selalu dilakukan juga akan diikuti dengan tindakan-tindakan yang rasanya sangat antipati, terutama juga di ladang, di tempat Allah juga menabur benih-benih gandum. Kita juga melihat di situ iblis juga menanam ilalang. Dan kita juga bisa melihat hambatan-hambatan perbuatan kasih kepada Yesus. Justru itu datangnya dari murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Terutama dalam kisah ini justru timbul dari murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Saudara-saudara sekalian, ingatlah, marilah kita selalu melakukan kasih. Walaupun di situ sering timbul rasa iri hati, rasa kebencian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hal yang serupa pula juga sering terjadi, baik di dalam gereja maupun juga di tengah-tengah sanak keluarga kita. Sebagai contoh sederhana yang terjadi mungkin di sebuah keluarga pada saat tangan si ibu terulur untuk memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan sekali akan uluran kasih kita. Sering terdengar suara Yudas yang menggema melalui hati dari sang ayah. Untuk apa pemborosan dengan memberikan? Bukankah kita sendiri sudah masih dalam kekurangan? Kita sendiri masih banyak hal yang harus kita perbuat, kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, hal itu bisa juga terjadi di dalam gereja,
di dalam lingkungan gereja. Buat apa kita membuang-buang waktu untuk ikut kegiatan di dalam gereja? Buat apa kita membuang-buang waktu untuk ikut pelayanan di dalam gereja? Di mana kita harus mengikuti latihan, kita harus mengikuti rapat dan lain sebagainya. Bukankah hal itu sudah ada mengurus, sudah ada pendeta, sudah ada majelis, sudah ada aktivis, dan sudah ada yang melakukan? Bukankah kita cukup untuk datang beribadah pada hari Minggu saja? Saudara-saudara sekalian, iblis tidak menghendaki kita untuk berbuat kasih untuk Tuhan. Untuk tujuan seperti itulah iblis akan berusaha untuk senantiasa berusaha menggagalkan usaha atau niat kita. Yang biasanya hal-hal itu justru dilakukan oleh iblis melalui orang-orang dekat dengan kita. Orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, itulah pelajaran dari kisah Yudas di dalam episode yang kedua atau di dalam babak kedua, kisah Yudas yang cukup menjadi pelajaran buat kita. Dan kisah drama ini diakhiri dengan babak yang ketiga, episode yang ketiga, yaitu ketika Tuhan Yesus muncul sebagai pembela dan penghibur. Maka kata Yesus di Yohanes 12 ayat 7 dan 8, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Dan juga di dalam Injil Matius 26 ayat 13 terdapat tambahan yang saling melengkapi. Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang berbunyi, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Nah, Yudas Iskariot laksana seorang anjing, laksana seekor anjing yang menggonggong, yang berusaha untuk menghalangi perbuatan Maria. Namun Maria sama sekali tidak terpengaruh. Dan dia dengan tetap tenang, dengan tetap penuh antusias, ia mengakhiri tugas pelayanannya. Marilah kita juga selama masih hidup ini, masih di kesempatan hidup ini, marilah kita lakukan tugas pelayanan kita masing-masing. Dan pada akhir semua dari kisah peristiwa dari babak episode babak yang ketiga ini, Yesus muncul untuk membela, untuk menghibur, dan bahkan memuji perbuatan Maria. Pernyataan cinta kasih Maria itu tidak bertepuk sebelah tangan. Pernyataan kasihnya mendapat penghormatan yang tertinggi dari Tuhan Yesus. Dan apa yang Maria lakukan telah merebak ke seluruh penjuru dunia pada sepanjang zaman hingga saat ini pula. Jadi dari semua kisah ini, sebagai kesimpulan, adalah suatu kehormatan yang besar jika kita berbuat sesuatu bagi Tuhan.
Kasih itu patut kita nyatakan di dalam perbuatan. Kasih itu adalah perbuatan nyata bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Dan perbuatan nyata itu terjelma di dalam pengorbanan nyawa, di dalam pengorbanan harta, dan juga di dalam pengorbanan harga diri. Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengar dan menerima akan firman-Mu, akan sabda-Mu. Tolonglah ya Tuhan, apa yang telah kami dengar, kami dapat melakukan dan dapat menjadikan penentu arah kehidupan kami, di mana Engkau menghendaki kasih itu harus kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami rindu untuk Tuhan pakai sebagai alat-Mu dalam menebarkan kasih yang nyata bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Oleh karena itu Tuhan, tolong mampukanlah kami Tuhan untuk dapat melakukan semuanya itu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan. Sertailah ya Tuhan sepanjang kehidupan kami. Karena hanya kepadamu lah ya Tuhan kami berharap. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bukan sekedar kata-kata semata, dia nyata di dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, yang menolong mereka yang lemah, yang tak berdaya. Walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu Engkau miliki, tanpa kasih tiada
kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang hendak, yang dahaga. Oh, walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiada